Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yegi Sugiyana. Tugas di sini kurang lebih 12 tahun. Saya akan bicara masalah pengalaman waktu tugas di sini. Selama pengalaman kerja di sini itu banyak hal-hal aneh yang saya alami. Semacam kedatangan sama noni waktu itu mungkin zaman Belanda di sini noni sampai terus terang aja sampai saya kaget, sempat pingsan juga waktu itu. Ini pengalaman ya, pengalaman saya waktu tugas di sini kurang lebih 5 tahun. Banyak hal-hal aneh yang saya alami, termasuk rekan saya dulu 2 orang, 3 sama saya. Banyak hal-hal aneh yang saya alami. Kedatangan noni Belanda, sampai ada yang PBB, baris berbaris, cuman kelihatan sepatu aja, cuman anak kecil, orang tinggi, besar. Assalamualaikum. Termasuk tuan Belandanya, sampai dibilang mimpi itu asli nyata, dibilang nyata tapi semacam mimpi. Cuman ya semenjak itu saya juga belajar. Awalnya saya juga nggak tahu apa tujuannya, ya intinya mereka itu menitipkan mereka. Dia sampai bicara, saya dulu di sini, sebelum kamu saya udah di sini. Ya hal-hal yang tidak masuk akal lah, kalau secara akal sehat tuh kurang masuk akal. Tapi saya ngalami pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, Pak. Mengalami semenjak itu saya sampai sakit, kurang lebih 1 minggu saya sakit karena kaget. Ya, karena badan saya belum bisa kontrol dengan hal yang kayak gitu, karena saya juga awam nggak tahu. Tapi sesudah saya lama kerja di sini, mungkin itu jadi hal biasa, Pak. Yang pertama masuk kerja itu saya didatengin sama noni, Pak. Noni kebetulan kalau dulu rambutnya pirang ya, rambut pirang, pakai kebaya, pakai payung, Pak. Jelas, Pak. Mungkin kalau misalkan yang belum mengalami itu kayak bohong ya, Pak ya, kayak bohong aja. Tapi demi Allah Rasulullah, itu pengalaman saya, Pak. Kalau sepatu di sini, Pak nih. Di gerbang, depan gerbang. Waktu itu saya jaga sendiri, Pak. Kebetulan rekan saya 2 orang tuh sakit, Pak. Yang satu izin, yang satu sakit. Kebetulan malam itu saya sendiri, Pak. Jam 2, Pak. Jam 1 lewat ya, jam 1 lewat. Perkiraan saya jam 2. Kalau lihat jam, waktu itu kan ada jam 2 saya itu. Kelihatan cuma sepatu aja, Pak. Kayak ini aja, kayak yang pelatihan PBB itu cuma tuk sepatu. Tapi kelihatan sepatunya. Iya. Ya, untuk pesan saya pribadi, ya kita harus saling jaga aja ya, Pak ya, saling titip aja lah. Kalau bahasa orang Sunda tuh kita saling titipkan, masing-masing punya kehidupan, Pak.
memperkenalkan jejak mineralogi. Mitosnya, perasaan saya selama 2 tahun di sini tuh tidak terasa gitu, cuman perasaan takut aja gitu selama itu, kayak nggak tenang lah. Tapi setelah dibuka, akhirnya agak mending, tapi ketakutan tetap. Cuman konon katanya ya di samping rumah itu ada, terus di kamar utama saya dulu jarang dipakai, malahan itu dipakai gudang. Nah, selama saya masuk, itu justru dijadikan kamar utama saya dan sekaligus ya tempat beribadah di sana. Ya, saya ketakutan daripada tidur di dalam, kalau sendiri saya mending di sini pakai kursi di depan gitu. Assalamualaikum, hai friend Logic. Balik lagi bersama saya Robi Karman. Yang paling pojok siapa? Saya Elvin Septian. Tania Maudi. Dan sebelah kiri saya Kang Bule. Oke, jadi kita berada di tempat yang wah benar-benar sejarahnya ini kental banget ya. Dan ini benar-benar mitosnya juga Konon mitosnya, Konon Robi. banget ya. Ya. Gimana, Tan? Di rumah ini tuh ada satu pintu yang emang nggak boleh, harus selalu terbuka katanya. Jangan maksudnya dalam artian kebuka tapi jangan terlalu Iya. Jangan terlalu apa ya, kayak terus kebuka terus-terusan gitu. Oke, ya. Dan katanya juga mitosnya di rumah ini tuh ada 3 kamar. Dan yang satu kamarnya itu ada yang nggak boleh ditempatin gitu, Robi. Iya. Di tempat Ya. kayak di buat istirahat tidur gitu ya. Tidur. Jadi cuma apa ya, bisa ditempatin cuma buat barang-barang doang. Barang-barang. Gudang mungkin ya. Iya. Mungkin boleh ditaruh sesuatu asal jangan makhluk hidup. Iya, benar Iya. banget. Jadi Gitu. asal zaman. Iya. Nah, jadi Aubi, menurut sepengetahuan saya juga ya. Asik. Jadi di sini tuh Pengetahuan. sejarahnya. Ilmuwan. Ilmuwan. Wih. Jadi sejarahnya ini apa ya? Jadi dulunya mungkin di sini ada perundingan bangsa Jepang sama bangsa Cina. Jelapang. Bukan, bangsa Belanda. Jadi ya. ada perundingan ya. Iya. Jadi Kalem-kalem. Jepang ini ingin menguasai mungkin lahan yang ada di daerah sini tanpa syarat. Jadi si Belanda ini ya udah, jadi nyerah gitu aja gitu tanpa syarat apapun. Makanya konon di sini juga banyak apa ya, pembantaian. Ya. Bukan cuma dari bangsa Belanda doang, bangsa pribumi juga. Jadi emang apa ya, sejarahnya ada, terus mitosnya juga dapat banget ya di sini. Iya. Cuman memang pertama kita masuk dari tadi yang dari gerbang pertama nih ya, kayak Obi tuh kayak nangkep ada banyak tentara kayak yang baris berbaris yang di ujung sana. Nah pas nyampe sini rumah ini, Obi kayak nangkep satu sosok itu Noni, Oke. adanya di sana nih di belakang sini. Cuman entah kenapa itu mukanya tuh kayak yang kesal ngelihat kita, kayak yang marah, benci gitu. Mungkin dia punya dendam. Ya bisa jadi seperti itu. Cuman di belakangnya si Noni itu tuh ada kayak sosok orang tua. Orang tua ya. Tapi sebenarnya nggak tua-tua amat, kayak lebih ke apa sih? Parubaya. Nah di situ tuh kayak Obi pengen kok ini ada apa nih si Noni, tapi kok deket banget sih sama orang Indonesia Ada gitu. hubungan Ada apa? hubungan Nah, apa itu. gitu. Terus kayak komunikasi juga sebentar sama si bapak ini. Dia boleh menceritakan apa yang terjadi di sini. Bener kata Elvin tadi ceritain sejarah, Obi kayak flashback ngelihat di sini ada pembantaian, bahkan ngelihat kayak ada tumpukan manusia Bener banget. kayak yang dipotong-potong. Tapi Gitu. kalau Tania ngeliatnya yang diikat doang. Bukan ngeliat sih ya. Yang diikat. Nah, yang diikat doang. Merasakan energinya mungkin ya. Iya, cuman satu kalau Tania. Ya, Ya memang di sini tuh banyak kok dalam sisi goibnya, Goib. Hmm. bermacam-macam yang kita dengar itu
barusan tadi ada yang minta tolong. Ya, benar. Minta tolong. Iya, iya. Itu Barusan dalam artian minta tolongnya wanita atau kayak sosok cowok? wanita. Wanita. Wanita ada, pria ada. Iya. Pria ada. Iya. Kalau nggak salah di sana adanya. Oke. Yang minta tolong Dia orang pribumi apa orang Belanda, Kang? orang pribumi. Pribumi. Nah, kalau Bi kebalikannya yang Bi lihat di sini nih. Iya, di sini. Di pokoknya di belakang rumah ini ada sosok yang diikat laki-laki sampai dia meninggal, keadaan diikat dan sekarang pun masih ada. Dia kayak minta tolong. Jadi Tolong dalam artian pengen mengungkapkan sesuatu gitu ya, minta tolong. pengen bebas gitu. Pengen bebas bebas. aja. Sampai sekarang pun dia masih nggak ada. mau mengungkap Oke. apa-apa. Iya. Nah, jadi abis dari sini mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, karena mungkin nanti kameramen juga bosan ya lama-lama di sini. Jadi nanti saya akan tour guide ke daerah samping sana. Di sana juga ada kayak bangunan, masih menyatu sama ini. Ada beberapa apa ya ruangan. Coba nanti kita ke sana dulu yuk, langsung aja ya. Boleh. Oke. Kita kemana nih? Nah ini Bapak sini. tour guide. Jadi di sini tuh ada beberapa ruangan, Aubi. Nah ini ada ruangan apa ini ya? Cuma ini nggak bisa dibuka, cuma takut. Takut ini soalnya Roboh. kayak roboh Pintunya, ngejeblak gitu ya. Iya, jadi Iya. ayo kita ke sini lagi. Nah, ini ada ruangan juga. Ini kayak apa ya? Kayak kandang gitu ya. Terus ada satu lagi di situ, Aubi. Nah ini apa ya, barang-barang mungkin yang sudah tidak berharga di sini kayak gudang gitu ya. Barang-barang yang sudah nggak terpakai kali ya. Udah anak kecil. Oke. Anak kecilnya di Ini mana? apa ini? Ini apa sih? Ini kayak ini kebun. Bukan apa-apa, itu kayak belakang rumah gitu loh. Jadi di belakangnya Aldi, ini itu ada maksudnya. Dia anak kecil lari. bangunan, ada bangunan juga. Iya, anak kecil lari. Cepet. Oke, mungkin nanti ngejelasinnya jangan di sini ya, di sana aja gitu ya. Boleh. Tadi Obi ngeliat ada anak kecil lari situ. Nah, ini tuh dulunya kalau nggak salah yang Obi tadi lihat ya sekilas, ini kayak kamar pembantu. Dulunya. Kamar yang orang kerja di sini mungkin. Iya, orang kerja yang di sini, kamar pembantu. Soalnya tadi Obi ngeliat sekilas kayak ada orang Indo juga yang tidur di situ, tapi keadaan sakit. Pin. Si pembantu ini. Oh, tidur keadaan sakit. Nah, yang Obi tangkap di ruangan itu atau di daerah situ apa, Obi? Tadi sempat ada anak kecil sih lari terus ke situ. Cuman yang dilihat tuh rambutnya pirang. Ini lagi-lagi sih selama kita konten terus rumah-rumah Belanda ya. Ini kenapa kalau pasti ada ketemu sama yang mix gitu. Ini anak kecilnya mix banget gitu. Jadi apa namanya, perpaduan ya? Iya, cuman rambutnya ini pirang banget. Tapi kalau dari ton kulitnya dia Indo banget. Jadi sawo matang gitu. Ya. Sawo matang. Oke. Terus yang di sini sih Apa memang lagi? tadi dilihat ada kayak itu kamar pembantu kalau nggak salah ya. Soalnya ada Yang di tengah atau yang yang di tengah Yang pertama. yang pertama. Oh, yang- bukan yang tengah ya? terbuka. kayak ditutup kandang apa Iya, gitu. yang tengah, Ya. yang tengah. Kayak jaring-jaring kandang gitu. Cuman jendelanya. dia orangnya tuh kayak pembantunya itu sakit gitu. Sakit pembantunya. Itu kalau boleh tahu, kalau Aubi bisa meresik lagi tuh sakitnya karena apa gitu? Saya kurang tahu ya. Jadi nggak ada penyiksaan atau nggak ada apa? nggak ada itu real Real dia sakit ya? Terus meninggalnya karena apa? Albi bisa nangkap. Kayaknya sih real memang sakit. Memang sakit. Oke. Terus Kang Bule melihat apa aja Kang Bule ini ya? Aduh, jadi energinya emang kuat banget ya, terutama dari arah belakang sana karena mungkin kebun ya. Sono. Terus ada rumah juga di situ, rumah kayak kosong gitu lah pokoknya. Nah itu energinya emang kuat banget yang saya rasain gitu. Coba Kang Bule apa aja? Ya udah dijelasin sama Mugi, sama di situ kan satu kita lihat ada seorang nenek tapi berambut putih di situ. Tapi memang ada yang sakit. Tapi itu Terbaring. si nenek-nenek ini Terbaring. ini nggak, maksudnya kayak negatif atau emang dia cuma diem di situ aja atau gimana gitu? Memang diam di situ. Diem di situ, tapi Kayak- nggak kayak- negatif gitu? Kayak nungguin orang sakit itu. Iya, kayak lagi ngurusin. Ngurusin. Ngeliatin. Kalau Oke. lihat Yang dirasain gitu. Berarti positif ya? Hmm. Hobi gimana? Ada yang mau apa namanya?
Tadi sih mengungkapkan. Obi kayak yang sosok yang sama Noni, yang bapak-bapak yang Parubaya. Parubaya itu, saya sempat komunikasi juga. Dia yang mau dia gini, apa yang mau dijelasin gitu, apa yang mau ditanya gitu, apa yang mau ditanya gitu. Cuman tadi bilang ya bener nggak sama yang mitos-mitos di sini gitu. Terus kenapa ada bisa Noni di antara tadi pas di situ rumah itu, dia bilang memang ada rahasia dulu, ada rahasia cerita gitu, rahasia cerita. Oh. Sama si bapak ini, sama si Noni, sama keluarga besarnya si Noni, orang Belanda juga gitu. Jadi mungkin ini si Parubaya ini apa ya, kunci mungkin ya. Kunci. Jadi si kunci untuk bisa menjawab semuanya mungkin ya. Jadi karena dia punya cerita yang mungkin tidak semua orang itu tahu gitu. Ya karena emang kakek Parubaya ini tuh dulunya orang yang apa ya, yang kesana kesini tuh kayaknya dulunya gitu. Maksudnya kayak ke Sama senuniknya tuh. si Noni kalau Iya, nggak ke Noni. pribumi gitu. Iya. Oke, jadi emang daerah sini, terutama di rumah ini, energinya emang lebih apa ya, lebih dominan ke, ada juga yang negatif, terus ada juga yang positif teman-teman. Jadi apa ya, kayak bentrok gitu, terlalu banyak banget mungkin ya, terlalu banyak energi-energi yang negatif mungkin ya, Tapi daripada lebih kuat yang negatif. iya, lebih kuat yang negatif daripada yang positifnya. Oke, Obi. Pak Obi mencoba untuk berkomunikasi dengan mungkin makhluk astral yang sosok ini. Apakah sosok ini bisa apa ya, menguak misteri, menjelaskan ya? Ada yang mau ditanyakan. Halo, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan. Oke, ini dengan siapa? Girman. 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 Oke, Girman. Girman ini di mana? Ada di mana? Kalau boleh tahu. Di mana maksudnya apa? Tempatnya. Saya udah lama di sini. Sudah lama di sini. Ya. Oke, Girman kalau boleh tahu, Girman sebagai apa di sini? Apakah dulunya sebagai pembantu atau sebagai tukang kebun atau apa? Kalau boleh tahu. Ilen. Apa? Ilen. Ilen. Ilen Vanjik. Oh, Saya Ajudan atau apa ajudan? gitu, asisten. Asisten? saya selalu di sisinya Ilen. Oh, kayak sekretaris mungkin ya, kalau Iya, zaman jadi sekarang itu asisten, sekretaris iya. ya, asisten Jadi ya. kayak orang yang disuruh ke Rona sini, Ilen. disuruh ke sana gitu. Girman ini ada hubungannya nggak sama Noni ini? Ilen. Ilen. Ilen Vanjik. Ilen Vanjik itu tuan Girman. Nyonya. Kasihan. Gimana? Kasihan. Kasihan. Kenapa kasihan? Hidupnya Girman kalau boleh tahu tercampakkan pengkhianatan pengkhianatan. Pengkhianatan. bangsa sendiri. Ilen banyak membantu, mencintai warga sini. Oh, si Noni itu namanya Ilen. Iya, Tapi pembalasan dari warga membuat Ilen sakit hati. Jadi Ilen tuh punya dendam sama warga sini karena pengkhianatan itu kan. Pengkhianatan ya. Oke, kalau boleh tahu Girman ini meninggalnya kenapa? Apakah ada yang apa namanya, menyiksa? Kenapa? Girman? Tisu. Obi dibawa jauh. Nggak jauh banget sih. Aduh ya Allah, sedih banget. Jadi gimana, Obi?
Jadi si Noni ini namanya Namanya Ilen. Ilen. Bentar dulu. Oke. Jadi gimana? Capek banget kayaknya. Jalan-jalannya jauh banget ya. Dalam banget kayaknya ceritanya. Gimana? Masih belum sanggup? Ya Allah. Masih waktu dulu bentar. Oke, jadi yang memasuki Raga Obi ini namanya Girman. Dan Girman ini sebagai asisten Ilen. Nona Ilen. Nama Ilen Dah. tersebut. Oke. Gimana, Jadi Obi? pertama Obi kan sempat tanya, memang bener ada pengkhianatan Kang, Pin gitu. Jadi si Ilen ini dia cinta banget sama Indonesia. Sama warga Indonesia Iya. yang ada di sini. Iya. kayaknya. Dia sempat punya anak, sempat punya anak. Dia dibilang suami tuh tapi nggak ada ikatan, tapi dia punya anak gitu. Kalau bisa dibilang zaman sekarang ya kumpul Kayak, kebo iya, lah ya kumpul seperti kebo kayak itu. gitu lah. Ya. Sering Nah, bareng-bareng. Banyak beberapa ada orang Indonesia yang karena ini si Ilen itu anak orang terpandang di sininya dulu ya, yang lebih lihat. Tadi sempat dilihat Ilen ini tuh anak baik, Oke. pintar. Si Ilen ini. Iya, tapi ada salah satu nih orang Indonesia, beberapa, bukan salah satu sih, kayak ada kumpulan yang mengkhianati dia. Nah, kenapa kok Merusak bisa kepercayaan mengkhianati sih? gitu ya? Maksudnya yang mengkhianatkan bangsa pribumi ya? Iya. Apa bangsa Belanda? Bangsa pribumi sendiri. kan? Iya. Nah, kenapa tuh bisa melakukan pengkhianatan terhadap si Nona Ilen ini? Mungkin lebih tepatnya pengkhianatan semacam apa gitu lah. Semacam apa gitu? Sampai bikin Nona Ilen ini kecewa gitu. Yang lebih lihat tadi sih memang kayak ya itu yang tadi Elvin bilang, ada apa namanya, perkumpulan. Iya. Dan di awal orang-orang Indonesia, ada beberapa orang Belanda juga ngobrol tentang masalah ada kemajuan di negeri ini gitu, yang coba bisa dilihat. Terus ternyata tuh apa yang diomongin di depan Ilen tuh di belakangnya tuh rencananya beda. Jadi di dalam kelompok itu kayak misalkan dia tuh ya mencoba baik di depan Nona Ilen aja, tapi di dalam baik itu ada punya rencana jahat mungkin atau apa? Punya rencana kedua lah intinya Iya, gitu ya, iya. planning kedua. Yang mengkhianati Nona Ilen. Soalnya yang lebih lihat Ilen tuh ditembak ya di sini ya. Sama pribumi atau sama orang Belandanya? Belanda sih. Orang Belanda. Assalamualaikum. Pegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Selamat malam. Dengan siapa? Ya, selamat malam. Dengan ya, dengan siapa? Hendrik Van. Oh yang sama Nona Ilen kayaknya. Iya, Hendrik Van itu kalau boleh tahu Iya. ada di mana diamnya? Saya ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di mana-mana. Kalau buat sekarang kenapa bisa ada di sini dan masuk ke tubuh teman saya Elvin? Apa yang mau disampaikan? Saya ingin menceritakan. Boleh. Apa yang mau diceritakan? Dulu di sini banyak tragedi. Tragedi yang mengenaskan ya. Semacam apa? Bagi bangsa Indonesia dan bangsa Belanda.
dulu dijajah Hmm. Jepang Hmm. Berarti dan ada pengkhianatan juga. berarti kesimpulannya dengan kejadian ada pembantaian, ini ada campur tangannya Jepang juga. Ya, Itu kalau boleh bisa tahu, kenapa ada pengkhianatan? Itu karena memang ada perjanjian yang dari awal sebelumnya atau gimana? tidak Tidak ada perjanjian. ada perjanjian. Mungkin ya pribumi ini saya salah melihat dengan pandangan dia sendiri. Mungkin saya baik kepada orang Indonesia, tapi mungkin orang Indonesia itu melihat kami sebagai penjajah. Hmm. Hmm. Jadi mungkin ya mengkhianati. Tapi kenal sama yang namanya Nona Ilen Vanjik? Ya, ya dia Ada hubungan apa? Ada pengkhianatan. ya tak. Yang Dulu di sini banyak banget. Girman. Girman ya? Girman. Kalau sama Girman kenal? Ya, itu ke Nona Ilen kemana-mana dia selalu Selalu ada di Selalu ada. sampingnya. selalu bareng sama dia. Dulu di sini ini ada pembantaian. Di sini banyak sekali pembantaian. Di sini adalah camp ya dulu, camp tentara Jepang untuk mengusir Belanda atau pribumi. Karena dulu Jepang ini apa ya namanya itu omongannya manis kepada orang pribumi. Ya, pribumi. Sering memberi janji. Iya, sering memberi janji kepada orang pribumi, dan pada akhirnya orang pribumi itu mengusir bangsa kami juga Belanda. Karena mungkin orang pribumi ya mikirnya orang Belanda itu penjajah, padahal tidak semuanya orang Belanda itu menjajah Indonesia. Tapi yang kalau buat untuk yang pengkhianat pribumi itu ada kemungkinan dia sebenarnya ada pro sama Belanda atau sama Jepang, atau memang dia orang pribumi sendiri sebenarnya pengen punya kemerdekaannya sendiri. Ya, kalau itu saya tidak tahu, mungkin itu orang pribumi ingin merdeka, tapi saya tidak tahu karena itu apa Jepang ya, saya tidak tahu. Dan di sini juga ada apa namanya ya, ini tumpukan mayat. Dan di rumah ini juga ada pembantaian. Dulu saya sering bolak-balik ke rumah ini. Dulu di sini banyak bangun. Ini sebelum ada rumah ini kebun, semuanya kebun. Tidak ada rumah-rumah, tidak ada bangunan-bangunan. Cuma ada beberapa doang. Di sini banyak. Berarti pas kejadian di rumah ini, selain Nona Ilen atau orang yang penghuni di sini, dari kamu sendiri pernah ada ngelihat satu sosok atau tragedi yang dibantai di sini? Apa konon kamu pernah ngedenger aja ceritanya? Saya sempat melihat. Karena Menyaksikan. saya sebelum ada kalian, saya sudah ada di sini. Saya sempat ada yang ditembak, ada yang dipotong-potong, beberapa macam bagian ya. Terus ada juga yang apa namanya Digorok? ya pakai apa namanya ini, seperti apa ya bulan itu. Ya, itu dipotong, ada yang pokoknya di sini banyak sekali Semuanya pembantaian. mayat-mayat pribumi. Ada pribumi, ada Belanda Ada juga, Belanda ada juga. bangsa kami juga ya. Berarti tadi dengan siapa? Saya lupa. Hendrik van. Hendrik van. Oke, mungkin udah cukup Mr. Hendrik van atas penjelasannya. Terima kasih udah mau cerita sama kami, terutama sama tim jejak mitologi, apa yang terjadi di sini gitu. Mungkin sekarang
Saya Henrik ingin Van. menjelaskan kepada kalian ya, kalau di sini sempat ada perjanjian dulu. Perjanjian. Perjanjian bangsa Belanda kepada Jepang. Kenapa bangsa Belanda ini pergi dan dibantai oleh Jepang? Iya, itu ada Jenderal Teporten. Itu dari bangsa kami ya, Jenderal Teporten. Terus ada Hitashi Imamura, itu jenderal Jepang. Hitashi Imamura. Iya, Hitashi Imamura itu sangat keji ya. Dia apa namanya ya, tidak punya perih kemanusiaan. Apapun yang menghalangi dia, Bantai. iya, dia harus membantai semuanya. Itu namanya Jenderal Hitashi Imamura dari Jepang. Henrik Van boleh keluar, terima kasih atas penjelasan semua. Boleh keluar dari teman saya. Mungkin kita tanpa berlama-lama lagi di sini ya, karena masih ada bangunan lagi Iya, di boleh. sebelah sampingnya. Oke. Tadi sudah dijelaskan. Tadi cukup Udah. jelas juga yang diceritakan sama siapa tadi? Henrik Van. Itu kan udah jelas banget ya. Ada orang Jepang juga, jenderal juga. Jenderal-jenderalnya. Banyak Tadi banget. isi Memura apa siapa namanya? Bimamura apa ya? Lupa. Iya, iya itu. Pokoknya jenderal-jenderal yang sangat keji ya dari Jadi Jepang. langsung aja ke mungkin di bangunan sebelah ya. Karena itu konon menurut warga sekitar dan apa namanya? Apa? Bukan mitos. mitos. Jadi ngeblank ini ya. Nggak boleh. Jadi mungkin menurut warga sekitar Kelamaan sih. Kelamaan. di situ mitosnya terlalu kental banget. Iya. Jadi ngeri banget lah, horor banget. Horor banget, Iya, oke. di rumah sebelah. Tadi sebenarnya ya, Obi tuh pegang Elpin, si Ilen, dia mau masuk. Oh, tadi. di sana aja. Iya, makanya tadi kayak Obi tuh nggak fokus gitu. Dia udah ngizinin buat masuk. Tadi sebenarnya Obi ngobrol sama Elpin, tapi komunikasi juga sama Ilen gitu. Oke, langsung aja. Berarti Oke. balik lagi kita ke sini ya, Pin? Iya. Tempat awal. Karena tadi di lorong itu di bangunan itu kan sempit ya, jadi Susah untuk susah medis. juga. Jadi kita balik lagi ke sini. Berarti udah penjelasan tadi di situ kan pas ini. Berarti kita balik lagi di sini. Jadi kalau di rumah ini ada bangunan yang bukan bangunan ya, jadi Kamar. kamar Yang nggak ruangan boleh. yang tidak boleh ditempati manusia, Bukan makhluk hidup ya. ditempati sih, kayak lebih Tidur ya? buat istirahat, Buat istirahat. gitu, buat tidur. Itu nggak bisa. Coba Aobi ada yang mau berinteraksi atau gimana? Buat Tadi mengungkap ya. tadi Ilen udah lumayan trust sih karena si Bapak Girman ini komunikasi sama Obi. Nah dari situ kayak si Ilen tuh Kang kayak udah mulai percaya gitu. Jadi dia mau untuk berkomunikasi. Iya. Udah mengizinkan Iya. ya buat masuk ke Albi. Nah, jadi di bangunan ini juga di sampingnya kan tadinya kan ada ruangan rumah juga, ya, ada Rumah apa ruangan, Ruangan. kayak kamar Cuman gitu. udah dibongkar. Iya. Nah jadi ada misterinya juga, cuma belum terungkap ya. Oke, yang dirasain Tania apa aja? Punggung panas banget sih. Panas banget. Oke, Bel, panas. Kameramen tim. Panas banget ya punggung dari tadi ya. Ngedenger kayak suara-suara nggak sih dari belakang? Iya, tadi pas. Grotan. Belanda lagi. Bisa Halo? Yey, gimana ya? ada apa mau kesini? Jadi ini dengan siapa? Ilen Panji. Ilen. Dengan Nona Ilen ya. Van Dijk. Oke. Ilen ini tinggal di mana? Di sini. Rumah. Di rumah Di ini. rumah. Oke. Milik Ilen saya. ada sesuatu yang ingin diungkapkan? Yey, mau tahu semuanya atau cuman hanya ingin? Mau tahu semuanya? Pengen tahu sejarahnya aja. Sejarahnya Pengen tahu aja. semuanya.
Kenapa? Kenapa Ilen bisa di sini, terus kenapa Ilen bisa semarah ini kayak? Kenapa? Kenapa Ilen? Bisa berbicara, Ilen? Bisa dijelaskan? Kenapa Ilen sampai marah-marah kayak gini? Saya banyak korban untuk negeri ini. Banyak korban. Banyak berkorban untuk Banyak negeri berkorban. ini. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Saya dapatkan pribumi yang jauh. Jadi ada pengkhianatan. Sabar Ilen, sabar. Silakan. Pelan-pelan aja Ada jelasin. pengkhianatan ya. Kenapa bisa berkhianat kepada Nona Ilen ini? Sampai Nona Ilen ini sampai Api kejam. terbakar. Api. My Membara. father. My father kenapa? Kejam. Oh jadi apa? Apanya membunuh Membunuh Nona Ilen sendiri. dari keluarga? Bisa tolong jelaskan alasannya kenapa? Ilen pernah suka sama pribumi. Oke. Terus my father tahu apa ini? Ada yang ngasih tahu? Mungkin Girman hanya orang yang terbaik yang pernah Ilen kenal. Si asisten itu ya. Oke. Terus kenapa sabar dulu. Sorry. Emosi, jangan emosi. Tahan. Ya. Jangan membara ya. nggak boleh ya. Kenapa? Ilen meninggalnya kenapa? Gak boleh gitu. Ilen kenapa meninggalnya? Ilen tembak Oh, pakai ditembak. sesuatu yang berharga emas. Oh itu ditembak. Tembak. Ditembak sama my father atau sama siapa? Orang suruhan. Orang suruhannya? Tenang ya. Ilen bisa tenang. Girman hanya Girman yang baik. Hanya Girman yang Girman dipercaya yang sama bisa, Nona Ilen iya. ya. Terus apa lagi Ilen yang bisa disampaikan? Terjebak semua di rumah ini. Diikat. Mungkin apakah di Di- ruangan, di iya. suatu ruangan? Di satu kamar yang tidak bisa ditempati itu. Jadi ada yang terikat di suatu ruangan itu. Ilen kenal sama mereka bertiga. Oke, namanya siapa Ilen kalau boleh tahu? Jangan banyak tahu. Oke. Jangan banyak tahu. Apakah itu orang pribumi yang diikat itu atau orang Belanda? Apa mungkin itu orang yang coba menolong Nona Ilen? Ilen ini diemnya di mana? Tolong saya. Ingin keluar. Bapak. Ini yang- tolong saya. ini yang di mana? Keluar. Halo, selamat malam. Tolong, Bang. Iya, nanti saya tolongin. Insya Allah ya. Ini dengan siapa? Kurban. Kurman di mana? Ikat. Di ruangan gitu ya? Bapak. Di ruangan? Saya lepasin ya. Saya ikatannya saya lepasin ya.
Udah minum dulu. Jadi tadi gitu Pin. Jadi pas si Ilen itu kayak memang dia tuh emosi yang lebih lihat. Pas masuknya pun kayak marah, kayak dendam, marah gitu kan. Terus memang waktu narik si Ilen pun di sini sakit banget. Sakit pas narik lihat memori juga ditembaknya pakai sesuatu yang berharga banget kayak emas gitu. Cuman katanya sih mitosnya ini ruangan satu dibongkar. Obi emang ngelihat tuh Ilen tuh tinggal di situ gitu. Berarti kemungkinan kamar Nona Ilen tuh di situ. Ya kemungkinan di situ karena kenapa ada hubungannya Ilen selalu emosinya di situ karena memang tempat dulu waktu hidupnya tuh tidurnya di situ gitu. Karena tadi satu juga sih ada sosok anak kecil, anaknya si Ilen. Tapi nggak tahu ini suaminya atau pasangannya yang mana. Cuman emang nggak suaminya orang Indo, Iya, anaknya blasteran. Wis. Aduh. Angkat. Angkat. Pin. Aduh. Bismillah. Malam dengan siapa? Dengan siapa? Boleh tahu dengan siapa? Didi. Ya? Didi. Dengan Didi. Didi kenapa bisa terjebak di situ sama temennya tadi? Obi sempat kayak udah ngelepasin temen Didi nih. Udah dilepasin kali ini. Oh. Didi kenapa bisa terjebak di situ di Italia. Sunda. Alasannya kenapa bisa Didi sama teman-teman diikat di situ? Ada alasan nggak? Apa karena Didi nolong Nona Ilen? Jahat. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Tuan. Berarti ayahnya Nona Ilen. Bisa jadi sih. Didi bisa meninggal di situ. Bisa meninggal di situ sama temen berdua itu. Meninggalnya kenapa? Apa memang sengaja dibiarkan meninggal apa gimana? Digorok. Jadi ditali terus digorok. Digorok. Terus ada yang dibiarkan meninggal. Pas ditali gitu. Oh, bisa jadi. Nyeri. Iya. Nanti ditolong ya. Didi mau keluar, mau bebas dari sini. Kang ini Kang keluarin dulu. Saya lepasin ya talinya ya. Kuat banget. Akbar. Itu teman kamu bukan? Iya, keluar. Temannya Didi. bukan. Iya. Coba Saya pembantu lepasin saya. ya talinya ya. Mau keluar sendiri, Didi atau gimana? Nah, Oke, Plan jadi- Logic tadi udah beberapa ada penjelasan juga ya. Tadi sempat Elpin kayak ngeluarin satu sosok yang di sini yang kejebak sama Obi kan sempat ngeluarin juga satu. Tadi Elpin satu. Elpin tadi bilangnya Didi itu lehernya digorok. Nah, kalau yang Obi ngeluarin tuh sebenarnya dia nggak ada luka apa-apa. Makanya dia kayak yang sedih, ketakutan. Bisa jadi sih dia nggak dibunuh. Cuma dia mati perlahan ngelihat teman-temannya dibunuh gitu. Karena merasa apa ya?
Rasa ketakutan juga ketakutan terus merasa tersiksa banget mungkin. Jadi udah nggak ya dikasih makan. mentalnya itu ngedown mungkin. Iya, mentalnya kena. Bener ya Kang ya, yang lihat itu ya. Cuman yang tadi ke Asep, dia nggak mau ngomong. Emang nggak bisa ngomong kayaknya, Iya. soalnya cuma bisa ngeliatin doang, Iya. diikat ngeliatin, Bisu tapi mungkin? dia Enggak sih. nggak bisa Dia juga, kayak lebih mungkin ke- kayak udah ngap kali ya, Iya. keikat gitu ya, jadi nggak bisa ngomong, kayak cuman ya minta tolong tapi nggak ngomong gitu. Iya, iya benar-benar. Jadi tadi juga ada beberapa yang ini juga interaksi juga ya. Jadi kesimpulannya dari Malam ini Malam ada ini. beberapa yang tidak katanya dari apa tadi narasumber juga Narasumber. ada beberapa konten kreator yang tidak bisa menjelaskan mengungkap semuanya. Sempat bilang juga tadi yang lebih penting tuh nama-namanya Iya. yang dulu pernah terjadi di sini gitu. Ya mudah-mudahan dengan tim jejak mitologi kayak bisa menguak semuanya sejarah di sini tuh, mudah-mudahan bisa warga sini kayak oh tahu sejarahnya seperti ini gitu. iya benar banget. Dan bukan mitos aja berarti ya, karena emang udah ada faktanya juga Faktanya ya. ya. Kita keterangan dari sosok-sosok yang tadi kita bantu coba untuk ini. Nah, Trend Logic jadi oke lah ya malam ini. Mungkin ini bikin part 2 karena semuanya ini masih luas banget. Masih luas. Bener Masih kan, banyak. Boy? Masih ada beberapa rumah yang harus digali lagi, yang harus mencari informasi lagi. Mungkin kita next part 2-nya Part nanti. 2-nya. Ya. Ya. Dan terima kasih juga buat Kang Bulan yang mau ditambahin dulu nggak? Udah. Oh, Kang Bule lagi keliling-keliling. Iya. Ya, terima kasih buat Pak RT ya, Pak buat RT, warga setempat iya. juga, terus buat Pak Agus, Pak Agus, pengelola di sini. iya.